Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua kumpul-kumpul kalian menangkapnya ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni dan Ibu Desi, lebih khususnya yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan saya yakin juga biaya, juga emosi dan lain sebagainya untuk terselenggaranya kegiatan ini. Bu Desi kemarin pulang jam berapa? Jam 4:30 Bu Desi baru pulang. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Desi dan Bu Desi. Juga terima kasih yang banyak dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga kegiatan ini mendatangkan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan kita semua, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Juri, kemudian adik-adik semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara lomba makin keren, kreativitas tinggi, generasi hebat, komunitas literasi Pelakai SMP Negeri 3 dengan Kuala tertanggal 14 Februari 2025 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, anggota 5 orang. Nama saya Putri Yanti dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Syarifah dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri dari kelas 7B. Masih Sinta Indonesia dari kelas 7B. Kami dari siswi SMPN Negeri 3 Kabupaten Kuala ingin mempresentasikan hasil maju kami, yaitu berjudul Wayang Kulit. Kami membuat maju ini dengan karton dan menggunakan alat yang triplek, dapatnya dengan kayu. Sini ada beberapa konten yaitu tentang wayang kulit. Wayang kulit berasal dari tradisi kuno berbangsa yang kisahnya diambil dari kisah dewa yang populer. Wayang memiliki banyak jenis. Wayang kulit dimainkan oleh dalang dengan layar putih. Cerita di wayang memiliki moral. Itu pertanyaan baik dan buruk. Pelajaran dan hukum. Permainan wayang bisa dimainkan hingga 8 jam dengan iringan musik dan gamelan. Berikut ini ada komposisi pertunjukan wayang kulit, yaitu ada musik, lembong, dalam wayang kulit, dan penyisir, kerak, gamelan, dan bego. Asal usul wayang kulit. Kesenian yang sempurna. Wayang ini seni mayoritas asli Indonesia yang tumbuh besar di Pulau Jawa, di Bali kita. Wayang berasal dari kata wewayangan yang berasal dari bayangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati para dewan juri dan guru sekalian, dan yang saya hormati kakak kelas kami dan seangkatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 cewek kelas 2
ingin mempresentasikan hasil mading kami yaitu mengenai kebudayaan yang ada di Kalimantan. Salah satunya adalah Dayak. Sebelum kami mengenalkan karya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Devita dari kelas 7A dan nama saya Muhammadi dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya dari kelas 7A. Oke, itu tadi nama-nama anggota dari kami. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan tentang budaya adat istiadat Dayak. Di sini mading kami bertema tentang kebudayaan Nusantara Indonesia yang berada di Kalimantan Tengah, yaitu Dayak. Judul dari mading kami yaitu Budaya Istiadat Dayak. Salah satu adat istiadat dari Dayak ini adalah acara adat Iwah, yang biasanya acara ini diadakan saat ada orang yang meninggal. Itu untuk mengingat orang yang sudah berpulang. Dan selanjutnya sandung atau sandok adalah tempat di mana pulang bagi orang yang sudah meninggal dan sudah diberikan upacara dalam budaya yang beragama Karingan di Kalimantan. Di beberapa daerah sandung dikenal dengan sebuah sebutan lain yaitu dan di Kalimantan, di daerah Dayak ini terdapat rumah adat yang bernama Rumah Adat Bekam. Rumah ini panjang dan biasanya dihuni sekitar 150 orang atau sekitar dengan 32 keluarga dalam satu rumah itu. Dan selanjutnya perampong badan. Selain ukuran badannya yang besar, perampong juga memiliki perahu besar panjang. Perampong namun ringan. Kepakan sayapnya terdengar keras, memiliki suara yang khas. Beberapa jenis paruh yang kadang-kadang memiliki warna perambahan, pemburuan, penebangan, dan penataan. Dan selanjutnya ada fungsi anjat bagi masyarakat suku Dayak. Anjat itu adalah karya dari rotan atau tas yang biasanya digunakan oleh orang suku Dayak. Biasanya ini digunakan untuk membawa bekal untuk memburu atau saat bepergian ke hutan. Selanjutnya ada sape, yaitu alat musik dari Dayak. Cara memainkan sape ini dengan cara diputik sama saja dengan bermain dengan gitar. Dan sape ini terbuat dari kayu dan ada ukuran-ukuran batiknya. Oke, setelah itu ada mandau. Mandau ini adalah salah satu karya seni dari Dayak dan ini senjata yang terkenal sakral dan tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan mandau itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan mandau? Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Sementara mandau tembang yakni senjata tradisional yang digunakan oleh orang yang memiliki ilmu kekuatan. Selanjutnya masuk ke tarian. Di Kalimantan ada dua tarian yang terkenal. Salah satunya ada tari Inyan Mandau. Biasanya ini ditarikan oleh laki-laki atau bisa berpasangan laki-laki dan perempuan. Tarian ini merupakan unsur bela diri, seni perang dan juga seni terikal makna. Ingat dari tarian ini adalah tarian perang yang menggunakan mandau sebagai senjata dan juga upaya untuk persiapan membunuh serta memburu kepala musuh. Oke. Selanjutnya
tarian kedua yaitu tarian Gunung Enggak. Tari ini biasanya ditarikan oleh perempuan. Tari ini termasuk tari tunggal yang ditarikan sendiri. Tersisa 1 menit. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Cukup sampai sini saja presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Ke sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Pola dan Jawa Timur, serta para dewan juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hina Nurul Sri Lestari dari kelas 8A. Nama saya Dewa Dharma dari kelas 8A. Nama saya Alisa Maida dari kelas 8A. Kami akan mempresentasikan karya kami yang menggunakan tema Ramadan. Kami memberinya judul Marhaban ya Ramadan. Di sini kami membuat konten tentang Ramadan dan keistimewaannya. Di antaranya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dibukanya pintu surga dan neraka. Yang kelima, pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Yang keenam, adanya malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bagian dari rukun Islam. Di sini kami juga menempelkan kalender untuk mengetahui waktu puasa bulan Ramadan. Kami menempelkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya, memasukkan sesuatu dalam lubang rongga dalam badan dengan tidak sengaja, seperti makan dan minum. Yang kedua, berhubungan seksual atau jima. Yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan tidak sengaja karena bersentuhan dengan masturbasi. Yang keempat, perempuan yang mengalami nifas atau menstruasi. Di sini kami juga menempelkan persiapan menyambut bulan Ramadan. Yang pertamanya yaitu kita pastikan harus sudah membayar utang di puasa bulan tahun lalu. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban, seperti puasa nisfu Syaban. Siapa yang disuruh puasa nisfu Syaban? Alhamdulillah. Mulai memperbanyakkan belajar baca Al-Quran, seperti melancarkan tajwid, makhrajul huruf, berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang kita tetap bisa menjumpainya. Di sini kami menempelkan doa berbuka puasa dan niat untuk puasa Ramadan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Putri dari kelas 7A
dan serta mengenal saya Paulia Mandiri, Sofia Mandiri, kami berasal dari SMP Negara dari kelompok 2 kelas 7 tahun. Kami ingin mempresentasikan hasil dari karya yang saya yang bertema Ramadan dan yang berjudul Ramadan Menumbuhkan. Di sini yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah doa niat untuk puasa Ramadan dan niat untuk berbuka puasa Ramadan. Di sini ada Al-Quran yang berisi 10 hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah dan penghormatan kisah-kisah yang diberikan acuan dalam pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ada syarat menunaikan puasa Ramadan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap umat Muslim untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan yang sah. Berikut adalah syarat menunaikan puasa Ramadan bagi umat Muslim. Yang pertama, Islam. Semua orang beragama Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan puasa selama bulan Ramadan. Yang kedua, berakal. Orang yang memiliki penyakit jiwa tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini. Yang ketiga, balik. Anak yang masih belum balik tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan tiba. Yang keempat, mampu. Orang dengan kondisi fisik yang melemah tidak diwajibkan untuk menunaikan puasa. Kelima, sehat. Umat Muslim yang sedang sakit bisa meninggalkan, namun dengan ketentuan jika sakitnya akan membahayakan jika dipaksa puasa. Yang keenam, tidak haid dan nifas. Dalam periode menstruasi tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah puasa. Yang ketujuh, bukan musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh tidak diberi keringanan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu di hari perjalanan tersebut, namun dengan ketentuan jarak pulang Islam. Selanjutnya ada berbuka puasa, niat puasa Ramadan. Amalan pertama bulan Ramadan. Ada bayar zakat fitrah, mencari Lailatul Qadar, berbayar sedekah, iktikaf di masjid, melakukan umrah, yang beramal berbuka, mengakhirkan sahur, melakukan salat tarawih, berbanyak tilawah Al-Quran, melakukan ibadah puasa. Selanjutnya ada 5 keistimewaan bulan Ramadan, yaitu 1. Bulan yang turunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada waktu yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah pada malam ini sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Yang ketiga, bulan penuh dengan ampunan. Yang keempat, itu surga dibuka dan neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Yang kelima, menghapus dosa. Di sini ada panen Ramadan. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dan maka harga Ramadan dengan suci menurut kami. Tujuan kami membuat tema Ramadan kali ini karena kami tertarik serta ingin menyambut bulan Ramadan kali ini. Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu berbuat hal-hal baik serta masuknya ke bulan Ramadan. Sekian dari kami. Apabila ada kesempatan yang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang saya cintai, sebelum kami kesini ingin mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul lingkungan dengan tema tentang bumi. Maka kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang saya sendiri, Okas dan Andani, saya Meliani. kami dari kelas 9 SMP Negeri Kabupaten Kuala. Tips menjaga lingkungan untuk gengsi. Kurangi penggunaan plastik. Gunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Gunakan
upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mengatasi masalah pembuangan sampah di sungai. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah di lingkungan sungai, menegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengadakan program penbersihan sungai secara berkala, meningkatkan jumlah pembuangan sampah, dampak pencemaran udara dan perikanan, pengamanan menjadi terganggu, membantu jalannya akses kendaraan di jalan, memicu keguguran dan autisme, meningkatkan risiko penyakit yang membuat pada sistem pernafasan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Tabeh Salamat Digunakantai, Salam Samujud Karende Palembang, Adil Katarino, Bacuramin Kasangka, Bahasa. Sehat Kalimantan. Harus. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A dan 8B dari SMP Negeri 3 Katingan Kuala yang beranggota 5 orang. Ada saya sendiri, Siti Nurjana, samping kanan saya ini Desti, Anis, dan Don. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mading yang kami buat sendiri melalui referensi dari berbagai sumber. Tema mading kami adalah keragaman budaya Bali dan berjudul Yuk Mengenal Budaya Bali. Menariknya, kami memilih budaya Bali adalah Bali, daerah yang memiliki keragaman dan kebudayaan yang masih kental hingga sekarang. Karena kami akan merekomendasikan kedaerahan Bali. Alasan kami memilih budaya Bali adalah untuk mengeksplorasikan keunikan dan keindahan dari daerah Bali dari tarian hingga kuliner. Kemudian di sini kami akan menjelaskan 4 materi yang terdapat dalam mading ini. Yang pertama ada rumah adat Bali, makanan khas Bali, hari raya Galungan, dan yang terakhir adalah tari kecak. Pertama ada rumah adat Bali. Bali merupakan warisan nenek moyang yang khas. Sudah Rumah jumpa. adat Bali yang dikenal dengan nama Apung Bali merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai seni. Rumah adat Bali ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga wujud nyata dari konsep kehidupan yang harmonis dengan alam, manusia, dan Tuhan. Yang kedua, ada sate lilit. Sate lilit adalah salah satu makanan khas Bali. Dirangkum dari berbagai sumber, sate lilit umumnya hanya dihidangkan saat ada upacara keagamaan saja. Ini sate lilit bisa ditemukan di berbagai kesempatan dan di rumah makan atau pedagang pinggir jalan. Ketiga, ada Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan adalah hari raya umat Hindu. Hari Raya Galungan jatuh pada hari Rabu Kliwon, Minggu Dungulan. Kudungulan. Yang keempat, ada tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari khas Bali yang umumnya mengangkat kisah Ramayana. Tari ini ditarikan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk secara bergabung. Mereka menyebutkan cak-cak sambil mengangkat kedua lengan. Pada satu segmen, mereka menirukan adegan saat barisan keramu batu Rama dalam pertempuran melawan Rahwana yang menculik Dewi Sita. Sebelum mengakhiri presentasi, Dewan Juri dan teman-teman, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekaligus mengakhiri presentasi menggunakan bahasa Bali. Ring pamuntan presentasi tiang
Ngangge bangsa Bani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Katingan Kuala, serta teman-temanku, siswa dan siswi SMP Negeri 3 Katingan Kuala yang saya banggakan. Oke teman-teman, apa kabarnya? Baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mading yang saya buat. Kami. Perkenalkan nama saya Rima. Perkenalkan nama saya Aisyah. Perkenalkan nama saya Sabrina. Di sini kelompok kami mengambil tema Ramadan yang berjudul Ramadan Karim. Yang sebagaimana Ramadan Karim adalah bulannya Al-Quran atau diberkatikan Al-Quran. Sebagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad pertama yang secara berangsur-angsur, yaitu 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang sebagaimana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman dengan penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para pemuda yang cantik tampan dan awal. Di sini ada syarat wajib Ramadan, yaitu ada 4. Yang satu wajib Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu berpuasa. Di sini ada dengan puasa Ramadan, dan ada waktu-waktu sholat, dan ada tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Satu, mencapai kedua, konsumsi makan bergizi seimbang, yang ketiga cepat melakukan aktivitas fisik, yang keempat menjaga pola tidur, yang kelima memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Di sini di bulan Ramadan biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih dan witir. Di situ ada hadis Sultan Ansarul, yaitu tasyahud fa'inna fistabuli barakatan, yang artinya satulah kamu, karena sesungguhnya dalam satu itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini ada fakta menarik seputar Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya di 2 Hijrah. Yang kedua, kata Ramadan berasal dari bahasa Arab. Yang ketiga, pada bulan Ramadan Muslim berpuasa sepanjang matahari bersinar. Dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk bersedekah dan diwajibkan untuk sholat tarawih. Dalam bulan Ramadan kita harus puasa. Mengapa bulan Ramadan kita sering mendapat pahala? Karena kita sering berpuasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nanti kamu diketawain orang gimana? Bertemu lama berpisah, dimulai maka berakhir. Itu masalah hati, bukan masalah present. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 9. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pameran madu kami. Yang pertama, sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Idris Jogono. Yang kedua,
Adi Swastianto, yang ketiga Revaldo Marquez Manapi, yang keempat Captain Fanta, yang kelima yang kelima Adi Jatuh Fanta, yang keenam Budi Kurniawan, dan yang terakhir Muhammad Ali. Di sini kami membuat Ayo. Oke, silakan. Do, ayo dong. Mengambil adalah tentang Ramadan, dan judul kami adalah mengarungi sebuah kehidupan untuk mencari daya Yoi. papan ini dibuat menggunakan gandus Oke. yang disambung dengan karton. Oke. Di layar kapal ini terdapat keutamaan salat tarawih. Keutamaan salat tarawih mempererat tali silaturahmi sama kaum muslimin, Iya. menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosanya, hal-hal yang diperoleh sama seperti salat satu malam penuh, dan terdapat doa berbuka puasa. Bacakan doanya apa? Allahumma la rasuluk wa bifa'amu wa ala ika akbarku. Yang artinya, ya Allah, karena aku berpuasa dan dengan aku beriman kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ajab. Jangan dengan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah. Ya, tepuk tangan dong. Iya, di bagian bawah layar. Iya. Di bagian bawah layar terdapat kata-kata. Shush. Dipanggil sayang dia baper, dipanggil adzan dia malah mager. Yo. Ayo, siapa? Ibadah itu privasi, tidak perlu dipublikasi.
Marhaban ya Ramadan, diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan iman dan takwa. Semoga diampuni segala dosa. Baik-baik Ramadan. Lagi. Yang sebelah sana? 9 amalan harian sepanjang malam akhir Ramadan, pagi Ramadan. Oke, 1 menit lagi. Salat tarawih dan 6 menit. yang mulai pada setiap malam, sedekah pada setiap malam, sedekah pada setiap malam walaupun hanya sekedar harga satu, baca Al-Quran walaupun mengampuni ibu bapak, memperbanyak istighfar dan tasbih, jawabkan diri pada perkara yang tidak benar. Oke, 10 detik lagi. Ya, 10 detik lagi. 5. Tutup. 6. Ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pencabulan kita Push. dan berikut sahabatku tanggung jawabku dengan bertemakan lingkungan. Di sini ada yang salah satunya politik menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, buanglah jadwal tinggal. Yang ketiga, biasakan membersihkan rumah. Yang keempat, membersihkan selokan dan selokan. Kelima, bakar sampah yang berlimbah. Yang melakukan 4 jam. Yang ketujuh, jangan lupa selalu melaksanakan dan di sini kita ada poster-poster mengenai lingkungan, kurangi sampah. Tanpa mengurangi volume sampah di tempat sampah buangan akhir, TPA, pemerintahan atau pengelolaan dengan langkah-langkahnya, menjaga kebersihan dan pengolahan. 144 ton setiap sampah dihasilkan setiap harinya. Bank sampah dan TS3 dapat diproses untuk membersihkan sampah tingkat dulu. Bank sampah induk terletak di lingkungan produknya. 54 bank sampah di tingkatannya RW sekota Palembang. Ini ada hiasan-hiasan seperti daun-daun yang terbuat dari kertas yang diputih-putih sebanyak 18 yang dibuat oleh Ahmad Tani. Sini ada hiasan yang dilapisi dengan kertas karton yang dibuat oleh Manik. Banyak hiasan lainnya dan poster-poster lainnya di sampah-sampah dan kaleng-kaleng yang disampaikan oleh sekian dari sini, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tentang membuat haji. Perkenalkan, saya dari kelas Pandai. Nama saya Jana. Di sini kami mengambil tema tentang membuat haji.
kami mengambil pelajaran mengenal bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Bulan ini merupakan bulan suci yang dipenuhi dengan berkah dan pahala. Umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah di bulan ini. Persiapan saat menyambut bulan Ramadan. Dalam hal menyambut bulan Ramadan, amalan yang dilakukan seperti bergembira, senang, dan penuh sukacita serta rasa bersyukur kepada Allah SWT karena sudah menerima hati dengan bulan Ramadan. Dan juga keutamaan bulan Ramadan berupa janji-janji indah seperti pahala yang dinyatakan dari orang yang berpuasa dan menghidupkannya. Dan untuk umat muslim disyariatkan untuk menyambutkan bulan Ramadan yang mulia dengan melakukan taubat yang sesungguhnya, mempersiapkan diri dalam puasa dan menghidupkan bulan tersebut dengan niat yang tulus dan tekad yang murni. Amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak doa. Yang kedua, memperbanyak zikir. Dan yang ketiga, memberi makan orang yang berbuka puasa. Memperbanyak salat sunnah seperti tarawih, witir, duha, salat sunnah tarawih, dan salat tahajud. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran. Dan ada 5 bentuk sukses Ramadan. Yang pertama, puasa. Yang kedua, salat tarawih. Ketiga, menulis Al-Quran. Keempat, iktikaf dan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, zakat fitrah. Mikrofonnya. Bergembiralah menyambut Ramadan. Bagaimana tidak Diarahkannya ke papan gitu nah. ingin memberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berangkat tidak gembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang dilarangnya pada setan tunggu dari sisi maka ada suatu langsung sampai waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Kuala, Ibu Bapak Guru, dan Dewan Juri serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Imelda Awalia Ramadhani, yakni Kitarani, Kaila Asmaul Husna. Kami akan mempresentasikan hasil panen kreativitas kelompok kami. Tema yang kami ambil adalah kebudayaan yang berjudul Kesenian Budaya Jawa. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat,
dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli bumi putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, Malaysia, dan Eropa. Apa itu reog? Reog merupakan tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam area terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat topeng mencapai 50-60 kg. Apa itu wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka atau bayangan untuk bercerita. Wayang merupakan warisan budaya asli Indonesia yang telah dikenal sejak abad ke-10. Wayang memiliki banyak nilai estetik, filosofi, dan moral yang terkandung di dalamnya. Wayang juga sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Apa itu keris? Keris ialah jenis senjata pendek kebangsaan Melayu yang digunakan sejak melebihi 600 tahun dahulu. Senjata ini memang unik di dunia Melayu dan boleh didapati di kawasan berpenduduk Melayu seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan Brunei. Keris digunakan untuk mempertahankan diri, misalnya waktu bersilat dan sebagai alat kebesaran di gereja. Kerajaan Jawa. Kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Kerajaan juga bisa berarti penggolongan utama makhluk hidup dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam pemerintahan, raja dibantu oleh pijakan pemerintahan yang tersusun secara hierarkis. Kerajaan juga bisa disebut monarki atau kedaulatan. Dalam biologi, kerajaan adalah peringkat dalam taksonomi teratas, kedua di bawah domain. Kerajaan dibagi menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang disebut filum. Dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan guna mengungkap perasaan langsung seperti pikiran, bunyian yang dimaksud musik pengiring kalian mengatur gerakan menari serta menguatkan maksud yang mau disampaikan. Gerakan tari tidak sama dengan gerakan sehari-hari seperti lari, jalan, atau bersenam. Gerak di dalam tari tidaklah gerak yang realistis, tetapi gerak yang sudah dibagi bentuk ekspresif serta estetis. Ya, umpan balik, habis itu refleksi. Sesungguhnya adalah kombinasi dari apa-apa, lanjut aja. unsur, yakni wiraga, raga, wirama, Kan tadi sudah saya sampaikan juga di musyawarah mungkin lebih. Ketiga unsur tersebut melebur menjadi bentuk tarian yang serasi. Unsur paling utama dalam tari yaitu gerak. Gerak tari senantiasa melibatkan unsur anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota badan itu di dalam membuat gerak tari bisa berdiri dengan sendiri, berhimpun maupun bersambungan. Musik Jawa, seni menyusun nada atau suara menjadi komposisi dan memiliki ritme. Musik merupakan ekspresi diri yang berasal dari pikiran dan perasaan manusia. Urip bagai api dan artinya api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu Dewan Juri mengumpulkan poin dan menghitung jumlahnya. Jadi ibu akan memberikan umpan balik. Perhatikan saat presentasi. Perhatian, ilmu ini akan berguna nanti saat kalian kembali mengikuti ajang seperti ini yang harus berbicara di depan banyak dan ada dewan juri di depannya. Yang pertama, gestur. Gerak tubuh kalian tidak boleh membelakangi dewan juri. Beberapa waktu lalu kemarin ya ibu sudah menyampaikan sambil lewat bahwa untuk mempresentasikan itu ada kerangka yang harus dipenuhi. Dan ini ibu share di grup. Yang pertama, perkenalkan anggota, kemudian kelompok, kemudian yang kedua menyebut. Selain daripada umpan balik, kita juga harus merefleksikan. Ibu akan meminta dari kalian yang tadi maju presentasi lomba madi untuk maju ke depan menceritakan perasaannya seperti teman. Saya memiliki pengalaman untuk maju ke depan. Yang sebelumnya saya tidak pernah akhirnya menjadi pernah. Pak Untung silakan maju ke depan. Aura, silakan Aura berbagi pengalaman. Saya nggak bisa buat mancing ibu. Ya, dia tidak bisa membuat mancing. Oke, sini dulu. Kamera kata salah karena ada fokus ke objek apa yang ingin kita sampaikan di banding tersebut. Nah, ibu ingin refleksi ini saat presentasi tadi apa yang kalian rasakan? Silakan. Perasaan saya pas presentasi bu gugup, tegang juga karena itu pengalaman pertama ngomong di banyak orang. Gitu sih. Dan ya. Membayangkan nggak? Ya, kita baru pertama ngomong di depan orang banyak. Terbayang nggak dari perkara dia tadi presentasinya? Ternyata dia mampu. Oke, kemudian Sebenarnya untuk ngomongnya juga. Ya, gimana dia ya, silakan duduk. Nah, itu tadi sebenarnya ibu agak kaget katanya baru pertama kali, tapi saat presentasi tadi lumayan ini ya, lancar ya. Ya baik, mungkin itu saja untuk refleksinya. Satu saran ibu, terus berlatih ketika kita ingin tampil ke depan. Juara 2 lomba mading gede diraih oleh nomor urut 6 dengan total nilai 283. Kepada tim Siti Nurjana dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Tim Aisyah perwakilan silakan maju ke depan. Dan tim Siti Nurjana silakan perwakilan maju ke depan. Ayo, mau pulang nggak? Maju. Dan juara pertama. Juara pertama lomba mading keren diraih oleh diraih
satu juara kita. Penyerahan juara 3 tim Aisyah dan kawan-kawan atau tim 5 dan kawan-kawan. Amin. Oke, kita foto terlebih dahulu. 1